Kembali lagi bersama saya Hanli Donghua Channel yang membahas perjalanan seseorang manusia fana yang mencari keabadian. Oke, langsung saja kita bahas. Awal mula sang legenda kultivator Li Xin, bernama Hanli. Bayangkan kamu masuk ke sebuah sekte, bukan untuk jadi pahlawan, tapi hanya untuk mencari uang demi keluarga di desa. Namun, bukannya diajarkan ilmu pedang, kamu justru dijadikan ternak untuk diambil alih tubuhmu. Inilah kisah Hanli, seorang pemuda tanpa bakat luar biasa yang harus bertahan hidup di dunia kultivasi yang sangat kejam, hanya dengan bermodalkan kecerdikan dan sebuah botol misterius. Kisah dimulai di sebuah desa kecil yang gersang, tempat tinggal Hanli, seorang remaja dari keluarga petani miskin. Kehidupan Hanli berubah saat pamannya, yang merupakan anggota luar dari sebuah sekte bela diri, menawarkan kesempatan untuk ikut ujian masuk sekte 7 misteri. Bagi keluarga Hanli, ini adalah tiket emas menuju kekayaan, namun bagi Hanli, ini adalah langkah awal menuju dunia yang tidak pernah ia bayangkan. Dengan membawa bungkusan kain sederhana dan doa dari ibunya, Hanli berangkat menuju Gunung Pelangi. Setibanya di sana, ia menyadari bahwa dunia persilatan tidak seindah dongeng. Ribuan remaja bersaing dengan kejam, dan Hanli yang bertubuh kecil hampir saja tersingkir di hari pertama, jika bukan karena ketenangan batinnya. Keesokan harinya, ujian masuk sekte pun dimulai. Ujian ini sangatlah brutal. Hanli dan peserta lainnya dipaksa mendaki tebing curam dan melewati rintangan fisik yang menguras tenaga. Di tengah kelelahan, ia bertemu dengan He Jiang Tie, seorang pemuda jujur yang memiliki kekuatan fisik luar biasa namun otaknya agak lamban. Keduanya menjalin persahabatan karena sama-sama merasa terasing. Sayangnya, saat pengumuman tiba, Hanli dinyatakan gagal menjadi murid inti karena tidak memiliki bakat bela diri. Namun, saat ia akan dipulangkan, seorang pria tua misterius dengan batuk yang parah bernama Tabib Mo datang. Ia memilih Hanli dan Zhang Tai sebagai murid pribadinya untuk tinggal di Lembah Dewa Medis, sebuah tempat yang terisolasi dari murid sekte lainnya. Di Lembah Dewa Medis, Tabib Mo memberikan Hanli sebuah kitab kuno yang terlihat sangat tua berjudul Emanasi Musim Semi. Hanli diperintahkan untuk melatih teknik pernapasan tersebut tanpa henti. Berbulan-bulan berlalu, Zhang Tai kemajuannya sangat pesat dalam bela diri fisik, sementara Hanli merasa tidak ada yang berubah pada dirinya. Ia merasa gagal dan bodoh. Namun, Tabib Mo bukannya marah, ia justru memberikan perhatian yang sangat tidak wajar, memberikan Hanli sup obat-obatan mahal setiap hari. Hanli mulai merasa ada yang aneh. Gurunya tidak terlihat seperti sedang melatih murid, melainkan sedang memelihara sesuatu. Suatu malam yang sunyi, saat Hanli sedang mencari kayu bakar di hutan belakang lembah, ia tersandung sebuah benda yang terkubur sebagian. Benda itu adalah sebuah botol hijau kecil yang sangat berat. Hanli membawanya pulang, namun botol itu tidak bisa dibuka, bahkan dengan tenaga sekuat apapun. Keajaiban muncul saat cahaya bulan purnama jatuh mengenai botol tersebut. Botol itu mulai menyerap cahaya bintang dan menghasilkan setetes cairan hijau yang bercahaya. Karena penasaran, Hanli meneteskan cairan itu ke sebuah bibit tanaman herbal di potnya. Keesokan paginya, ia terperangah melihat tanaman itu telah tumbuh menjadi herbal langka, yang seharusnya butuh waktu bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun untuk matang. Menyadari kekuatan botol itu, Hanli mulai bertindak dengan sangat hati-hati. Ia mulai memproduksi cairan hijau secara rahasia dan menanam tanaman obat berumur ratusan tahun di tempat tersembunyi. Ia mengolah tanaman tersebut menjadi pil kuat dan memakannya setiap hari. Hasilnya luar biasa. Teknik emanasi musim semi yang sebelumnya macet, kini melesat ke level yang tidak masuk akal. Hanli menyadari bahwa teknik ini bukanlah bela diri biasa, melainkan teknik kultivasi abadi. Namun, sesuai sifat waspadanya, ia tetap berpura-pura menjadi murid yang lemah di depan Tabib Mo, demi menghindari kecurigaan. Keanehan di lembah semakin menjadi-jadi saat Zhang Tai tiba-tiba menghilang. Tabib Mo mengatakan bahwa Zhang Tai telah pulang ke desa karena tidak kuat berlatih, namun Hanli yang cerdik menemukan bahwa barang-barang Zhang Tai masih tertinggal. Kecurigaan Hanli pada gurunya berubah menjadi ketakutan yang nyata. Ia mulai mempelajari teknik bela diri dasar secara diam-diam menggunakan energi spiritualnya, seperti jurus lari cepat dan penglihatan tajam. Hanli sadar, ia sedang berada di sarang serigala dan ia harus menjadi lebih licik dari gurunya jika ingin bertahan hidup. Beberapa hari pun telah berlalu, kesehatan Tabib Mo mulai menurun drastis, kulitnya mulai mengeriput dan ia tampak seperti mayat hidup yang berjalan. Ia pun memanggil Hanli dan memberinya ultimatum kepada Hanli yang mengharuskan Hanli mencapai level 4 teknik pernapasan dalam 1 tahun, atau ia akan menghadapi hukuman berat. Hanli yang kini sudah memiliki kecerdasan di atas rata-rata mulai meracik berbagai jenis racun dan senjata tersembunyi. Ia menghabiskan siang hari sebagai murid yang patuh,
Namun di malam hari ia berlatih dengan keras, mempersiapkan dirinya untuk bertarung dengan Tabib Mo demi menyelamatkan nyawanya. Han Li mulai menguji kekuatannya pada beberapa anggota sekte luar yang sombong untuk mengetahui kemampuannya udah sejauh mana, dan ia menyadari betapa hebatnya energi spiritual yang ia miliki. Meski begitu, ia tidak sombong. Ia terus mengumpulkan informasi tentang dunia di luar sekte. Sepulangnya dari menguji kekuatan ia dengan tidak sengaja menemukan sebuah laboratorium rahasia di bawah tanah milik Tabib Mo yang penuh dengan catatan tentang ritual mistis. Di sini, Han Li mulai yakin dan menyadari bahwa Tabib Mo bukanlah seorang kultivator, melainkan seorang ahli bela diri yang terobsesi ingin masuk ke dunia abadi dengan cara yang gelap dan terlarang. Setahun pun telah berlalu. Waktu yang ditentukan telah habis. Tabib Mo mulai memanggil Han Li ke ruangannya yang dipenuhi asap kemenyan. Suasana sangat mencekam dan menegangkan. Tabib Mo akhirnya mengungkapkan asal-usul dan identitas aslinya sebagai mantan pendekar besar yang dikhianati dan tubuhnya hancur. Ia membutuhkan tubuh baru yang memiliki akar spiritual, agar ia bisa memulai hidup baru sebagai kultivator. Han Li yang sudah menduga hal ini, tidak langsung menyerang. Ia mencoba bernegosiasi sambil mencari celah untuk melarikan diri. Namun pintu ruangan terkunci rapat oleh mekanisme rahasia milik Tabib Mo. Karena tidak ada cara untuk kabur, Han Li dengan sangatlah terpaksa bertarung melawan Tabib Mo. Pertarungan pun dimulai meskipun mereka berdua terlihat berimbang, namun Han Li sebenarnya merasa terdesak. Di saat Han Li bersiap menyerang dengan jarum beracunnya, seorang raksasa bertopeng keluar dari balik tirai. Han Li terkejut saat menyadari bahwa raksasa itu memiliki tubuh sekeras baja yang tidak mempan oleh senjatanya. Dalam pertarungan yang sengit dan sangatlah lama, ameng raksasa itu berhasil dilepas Han Li, dan ternyata wajah di balik topeng tersebut ialah orang yang sangat ia kenal yaitu Zhang Tia. Namun, Zhang Tai tidak lagi memiliki jiwa. Matanya kosong bahkan tidak mengenali Han Li. Ia hanya bergerak sesuai perintah Tabib Mo. Han Li menyadari betapa kejamnya dunia ini, di mana sahabatnya sendiri dijadikan mayat besi oleh Tabib Mo. Di tengah keputusasaan melawan boneka hidup yang tak terkalahkan itu, Han Li harus menggunakan seluruh kecerdikan dan energi spiritual terakhirnya untuk melakukan serangan balik. Pertarungan fisik melawan mayat besi, Zhang Tai, hanya sebuah pengalih perhatian. Tabib Mo menggunakan kesempatan itu untuk melumpuhkan Han Li dengan teknik rahasia. Han Li terbangun dalam keadaan terikat di tengah formasi ritual yang mengerikan. Tabib Mo mulai merapalkan mantra Seven Soul Devouring untuk memindahkan jiwanya ke tubuh Han Li. Cahaya hijau gelap menyelimuti ruangan, dan Han Li merasakan jiwanya seolah ditarik paksa keluar. Namun, Tabib Mo melakukan kesalahan fatal. Ia meremehkan level kultivasi Han Li yang sebenarnya. Alih-alih melahap jiwa Han Li, jiwa Tabib Mo yang sudah lemah justru hancur berantakan karena benturan energi spiritual Han Li yang jauh lebih murni. Tabib Mo tewas seketika, meninggalkan Han Li yang trauma namun selamat secara ajaib. Setelah kematian Tabib Mo, Han Li tidak langsung pergi. Dengan ketenangannya yang dingin, ia menggeledah seluruh isi lembah. Ia menemukan sebuah surat wasiat dan barang-barang peninggalan Tabib Mo, termasuk barang mistis milik musuh lama Mo yang bernama Wu Jue. Dari catatan tersebut, Han Li akhirnya memahami peta besar dunia kultivasi, bahwa ia hanyalah seekor semut di dunia yang dipenuhi naga. Ia juga menemukan penawar racun yang selama ini diberikan Mo padanya. Han Li memutuskan untuk tetap di sekte sementara waktu, menggunakan identitasnya sebagai tabib baru untuk menyembunyikan kekuatannya sambil terus mematangkan botol hijau kecilnya. Gejolak di sekte 7 misteri pun dimulai. Ketentraman Han Li mulai terusik ketika geng serigala liar mulai menyerang sekte 7 misteri secara besar-besaran. Perang antar geng bela diri ini sangat berdarah. Han Li sebenarnya ingin kabur, namun ia berhutang budi pada beberapa orang di sekte. Di tengah kekacauan, Han Li terpaksa menggunakan kemampuan kultivasinya untuk menyelamatkan beberapa petinggi sekte. Di sini, ia pertama kali bertemu dengan Li Feiyu, seorang jenius bela diri yang umurnya pendek karena menggunakan obat terlarang. Bukannya bermusuhan, keduanya justru membentuk aliansi unik. Han Li memberikan obat pemanjang umur, dan Feiyu memberikan informasi serta perlindungan politik di dalam sekte. Seminggu pun telah berlalu pertempuran Sudan, sampai di puncak Gunung Pelangi, geng serigala liar membawa kartu as mereka. Seorang kultivator asli, meskipun level rendah, bernama Master Jin. Master Jin membantai para pendekar sekte dengan sihir api dan benda pusaka. Di saat kritis, Han Li akhirnya turun tangan. Ini adalah duel pertama Han Li melawan sesama kultivator. Pertarungan berlangsung sengit. Han Li yang minim pengalaman bertarung harus mengandalkan tumpukan jimat dan strategi licik. Menggunakan kecepatan dari teknik pernapasan dan serangan kejutan jarum beracun,
Han Li berhasil membunuh Master Jin. Kejadian ini menyadarkan Han Li bahwa meski ia punya botol ajaib, ia masih sangat rentan jika bertemu lawan yang punya senjata pusaka. Keesokan harinya, setelah membantu mengakhiri perang geng, Han Li menyadari bahwa Sekte Tujuh Misteri sudah tidak bisa lagi memberinya apa-apa. Jadi ia memutuskan untuk meninggalkan gunung dan keluarganya selamanya demi mengejar jalan keabadian. Dengan membawa harta rampasan dari Master Jin, termasuk sebuah token perintah misterius, Han Li memulai pengembaraan ke kota-kota besar. Ia mencari sebuah tempat yang disebut Lembah Bunga Sakura, di mana para kultivator berkumpul secara rahasia untuk melakukan barter. Disinilah mata Han Li terbuka lebar. Ia melihat pasar gelap mistis, pil ajaib, dan menyadari bahwa token yang ia bawa adalah tiket masuk menuju ujian 7 sekte besar di wilayah tersebut. Oke, kesimpulan dari cerita hari ini adalah, pertarungan melawan Master Jin hanyalah sebuah pembuka. Kini, Han Li sadar bahwa di atas langit masih ada langit. Tanpa bakat yang luar biasa, hanya satu hal yang bisa menyelamatkannya. Kelicikan yang melampaui batas normal. Mampukah Han Li bertahan di tengah ribuan jenius dalam ujian sekte besar nanti? Ataukah botol rahasianya akan terbongkar dan menjadi petaka baginya? Sekian cerita hari ini, rekan Dao klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena di cerita selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Han Li mulai memasuki sekte besar dan mempecundangi para kultivator sombong dengan taktiknya yang tak terduga. Bye-bye.